Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil. Dalam mata kuliah akuntansi biaya, kita masuk ke pertemuan 10, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya yang ada di pabrik ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Yang termasuk biaya overhead pabrik diantaranya 1. Biaya bahan penolong, kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, ketiga penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik, keempat, biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Kelima, biaya listrik dan air pabrik. Keenam, BOP lainnya. Biaya-biaya yang ada di pabrik lainnya yang tidak termasuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Penggolongan BOP 1. Penggolongan BOP atas dasar tingkah laku biaya atau hubungannya dengan aktivitas dan volume. A. Biaya tetap. Contoh biaya asuransi pabrik, biaya penyusutan aktiva tetap, gaji staf pabrik dan mandor. B. Biaya variabel. Contoh sebagian biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan penolong, bahan bakar. C. Biaya semi variabel. Contoh biaya pengobatan karyawan pabrik, biaya reparasi. 2. Penggolongan BOP atas dasar hubungan dengan departemen. A. BOP langsung departemen. BOP yang langsung digunakan oleh departemen. Contoh biaya depresiasi mesin, biaya bahan penolong. B. BOP tidak langsung departemen. Biaya yang penggunaannya bersama-sama dengan departemen lain. Contoh biaya depresiasi gedung, biaya pemeliharaan mesin. Penentuan tarif BOP. Langkah penentuan tarif BOP yang pertama, menyusun budget BOP. Dasar pembuatan budgetnya: A. Kapasitas teoritis, B. Kapasitas praktis, C. Kapasitas normal, D. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk dasar yang dapat digunakan adalah A. Satuan unit produksi, B. Biaya bahan baku, C. Biaya tenaga kerja langsung, D. Jam kerja, dan E. Jam mesin. Nah, ini rumusnya. Rumus menghitung tarif BOP. A. Satuan produk. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran unit produk yang dihasilkan. Untuk B. Biaya bahan baku. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. C. Biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran BTKL dikali 100%. D. Jam kerja langsung. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. E. Jam mesin. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin. Kita langsung ke contoh soalnya. Menghitung tarif BOP satuan produk. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran 2 juta rupiah. Taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama tahun anggaran tersebut 4.000 unit. Maka tarif BOP-nya sebesar 2 juta rupiah
dibagi 4.000 unit. Tarifnya Rp500 per unit. Tarif BOP-nya. Jadi misalnya suatu pesanan sebanyak 200 unit akan dibebankan BOP sebesar tarif dikali unit pesanan. Rp500 per unit dikali 200 unit. Rp100.000. Biaya bahan baku. Contoh taksiran BOP selama 1 tahun anggaran Rp2.000.000. Taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun Rp4.000.000. Maka tarifnya Rp2.000.000 dibagi Rp4.000.000 dikali 100%. Didapat tarif BOP-nya 50%. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan bahan baku seharga Rp30.000. Maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar tarifnya dikali dengan bahan baku. Tarifnya 50%. Dikali Rp30.000. Rp15.000. Biaya tenaga kerja. Contoh taksiran BOP selama 1 tahun anggaran 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran 5 juta rupiah. Maka tarif BOP-nya 2 juta rupiah dibagi 5 juta rupiah dikali 100%. Didapat tarifnya 40%. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan biaya tenaga kerja langsung Rp20.000, maka pesanan ini dibebankan BOP sebesar tarif dikalikan dengan biaya tenaga kerjanya. 40% tarifnya, biaya tenaga kerja langsungnya Rp20.000. Berarti BOP dibebankannya Rp8.000. Jam tenaga kerja langsung. Taksiran BOP selama 1 tahun anggaran 2 juta. Taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran 2.000 jam. Maka tarif BOP-nya 2 juta rupiah dibagi 2.000 jam. Tarif BOP-nya Rp1.000 per jam tenaga kerja. Misalnya suatu pesanan menggunakan jam tenaga kerja sebanyak 200 jam, maka pesanan ini dibebani BOP sebesar tarif dikali jam tenaga kerja langsung. Tarifnya 1.000 dikali jam tenaga kerjanya 200 jam. Maka BOP dibebankannya Rp200.000. Jam mesin. Taksiran BOP selama 1 tahun anggaran 2 juta. Taksiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut 10.000 jam mesin. Maka tarif BOP-nya 2 juta rupiah dibagi 10.000 jam mesin. Didapat tarifnya Rp200 per jam mesin. Misalnya suatu pesanan menggunakan jam mesin 300 jam. Maka pesanan ini dibebani BOP sebesar tarif dikali dengan jam mesin, penggunaan jam mesin. Tadi tarifnya Rp200 dikali 300 jam mesin. Didapat BOP dibebankannya Rp60.000. Pembebanan BOP. Setelah tarif ditentukan, maka pembebanan BOP dapat dilakukan dengan mengalihkan tarif
dengan dasar pembebanan yang terjadi. Contoh, tarif BOP-nya 150% dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku untuk pesanan 01 2 juta. Maka pembebanan BOP-nya 150% dikali 2 juta, 3 juta. Jurnalnya mencatat pembebanan BOP, BDP BOP pada BOP dibebankan. Pengumpulan BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya yang terjadi dikumpulkan atau dicatat untuk dibandingkan dengan BOP dibebankan. Contoh, BOP yang terjadi sesungguhnya biaya bahan penolong Rp500.000, biaya tenaga kerja tidak langsung Rp1 juta, BOP lain Rp1.300.000. Total BOP sesungguhnya Rp2.800.000. Maka dibuat jurnal BOP sesungguhnya Rp2.800.000 pada persediaan bahan penolong Rp500.000, pada gaji dan upah Rp1 juta, pada BOP lain Rp1.300.000. Perhitungan selisih BOP. Nah, selisih ini membandingkan antara BOP sesungguhnya, BOP yang terjadi, dengan BOP dibebankan. Bila BOP dibebankan lebih besar dari sesungguhnya, maka selisihnya laba. Tapi sebaliknya, bila BOP dibebankan lebih kecil dari BOP sesungguhnya, maka selisihnya terjadi rugi. Ini jurnal menghitung selisih BOP. Pertama, menutup rekening BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya. Kita lihat di atas, BOP dibebankan. Ini BOP dibebankan, letaknya di kredit. Nanti kita tutup, maka letaknya di debit. Ini dia, BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya. Jadi kita letakkan yang BOP dibebankannya di debit agar dia nol, ya, hilang, tutup, lalu memunculkan BOP sesungguhnya di kredit 3 juta. Lalu mencari selisihnya. Yang ini BOP-nya letaknya sesungguhnya, BOP sesungguhnya letaknya di kredit 3 juta. Lalu ini letaknya di debit 2.800.000. Maka selisihnya berapa? Selisihnya 200.000 diletakkan di debit. Ya, tadi 3 juta dikurang 2.800.000, selisihnya 200.000. Kita letakkan di debit. Maka terjadilah laba. Maka jurnalnya BOP sesungguhnya pada selisih BOP 200.000. Jika rugi, jurnalnya selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.